antara pemerintah dengan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok fungsi. Salah satunya adalah Kesbangpol. Kesbangpol itu salah satu organisasi perangkat daerah, Mas, yang memiliki tugas untuk penegakan perda. Nah, terkait dengan rokok ilegal ini, kita telah berkoordinasi, melaksanakan hubungan yang baik, bersinergi dengan instansi yang memiliki tugas untuk memantau atau mengamankan, memonitoring peredaran rokok ilegal berkaitan dengan cukai, yaitu Bea Cukai. Kita membangun sinergi itu. Dan dengan Bea Cukai, kita bersama-sama memonitoring peredaran rokok di Kabupaten Pekalongan. Hasilnya apa? Kita telah mengamankan banyak sekali rokok ilegal di Kabupaten Pekalongan. Tahun 2026 aja, bulan Mei, kita telah mengamankan kurang lebih 6.000 batang ya, 6.000 batang rokok ilegal. Itu kalau dipemilahkan cukai rokoknya luar biasa. Nah, oleh karena itu kita menekan agar apa? Agar pemasukan nanti dana bagi hasil rokok ini nanti berimbas pada Kabupaten Pekalongan. Kawan-kawan sekalian, rokok itu yang dengan sedot tiap hari, yang ilegal. Rokok ilegal itu yang ada cukainya ini. Ini kurang lebih sampai hampir 20% lebih, ya, cukainya masuk ke kas negara. Kalau yang tidak ilegal ini dia tidak membayar cukai. Cukainya mahal, rokok mahal karena cukainya tinggi. Cukai tinggi dalam rangka untuk melindungi juga. Nah ini tiap tahun kita mendapat dana pengembalian bagi hasil rokok ini. Jadi perokok-perokok seperti panjenengan termasuk pahlawan. Ini nyumbang pajak negara ini jenengan kira rokok malah orang kudu berokok. Kudu ya kudu rokok. Tapi justru yang tidak perokok harus sekali demi karena melu ngepot. Kayaknya bapak ngerokok, sampai kira rokok. Tapi begitu. Nah itu salah satu dana hasil ini untuk melindungi panjenengan. Untuk apa? Pembagian ini satu, kita nanti amanahkan kita tiap tahun mendapat dana bagi hasil rokok itu. Tahun 2026 ini kita mengalami penurunan cukup signifikan karena ada kebijakan. Kalau dulu tiap tahun kita mendapat tiap tahun itu 14 sampai 15 miliar. 14 sampai 15 miliar tiap tahun pemerintah Kabupaten Pekalongan mendapat alokasi dana bagi hasil cukai rokok. Secara nasional itu sebenarnya hampir 200 triliun Pak ya, yang dibagi seluruh provinsi, seluruh kabupaten se-Indonesia. Kita mendapat porsi 15 miliar. Tahun ini mendapat porsi 7,8 miliar. Mengalami penurunan 50%. Terkait kuota ini, itu adalah kebijakan pemerintah pusat. Pemberian dana cukai rokok ini berdasarkan beberapa indikator. Satu, ada tidaknya daerah tersebut memiliki luas tanaman tembakau, penghasil bahan baku rokok tembakau. Yang kedua, ada nggak pabrik rokok di situ? Nah ini indikator utamanya. Pekalongan tidak memiliki pabrik rokok, tapi memiliki lahan tembakau. Alhamdulillah, salah satu penyumbang lahan tembakau ada 4 kecamatan, salah satunya Panigara. Tepuk tangan buat Panigara. Paling banyak Pak Briono. Nah dari sumbangan panjenengan petani tembakau di Panigara, kita mendapat dana hampir 8 miliar. Lah keduanya itu apa? Itu ada aturannya semua. Kalian pakai duit 8 miliar, gunakan yang pertama untuk kesejahteraan masyarakat. 50%, 49% untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian 50% untuk kesehatan. Kesehatan itu digunakan untuk membeli obat, untuk membayar BPJS kesehatan, untuk pengadaan alat-alat kesehatan, untuk membangun puskesmas, atau membuat laboratorium terkait dengan penyakit paru-paru karena rokok ini. Pemerintah kembalikan lagi ke masyarakat ke kesehatan itu. Kemudian untuk kesejahteraan diantaranya adalah untuk membayar BPJS tenaga kerja. Jadi panjenengan semua ini nanti sampaikan kawan-kawan. Pemerintah akan membayari premi BPJS tenaga kerja ya tentang ini dengan si guru-guru yang belum ke BPJS aku sama biar diusulkan nanti ke bagian perekonomian menjadi database, kita koordinasi dengan BPJS tenaga kerja
dengan preminya tiap tahun dibayari oleh negara dari BPJS dana bagi hasil ini. Demikian dengan BPJS kesehatan. Yang belum ke BPJS kesehatan, usul pada Pak Camat. Kita berjenjang Pak Camat atau Pak Dinas nanti koordinator pembagian penggunaan dana bagi hasil ini di pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan yaitu bagian perekonomian. Distribusinya tiap tahun dana itu kita rebut bersama-sama, mendapat persetujuan dari provinsi, mendapat persetujuan dari Bea Cukai, kita melaporkan, Pak, kita mendapat dana siap penggunaannya untuk ini seperti ini. Nah itu dana itu tidak boleh dibangun untuk bangun jalan, tidak boleh. Dibangun untuk bangun LCK atau pariwisata tidak boleh. Tapi sudah ada item-itemnya. Ada juga yang ketiga itu sosialisasi semacam ini. Sosialisasi pada masyarakat agar masyarakat tercerahkan, masyarakat tahu mana rokok ilegal, mana rokok tidak ilegal, mana rokok ilegal dan rokok ilegal, agar tidak menggunakan rokok ilegal. Nah, dengan rokok ilegal ini satu merusak awak ini dengan gambak karena tidak melalui laboratorium rokok ilegal. Yang kedua, ini dengan mengurangi income daripada negara. Karena negara nggak dapat pemasukan dari beredar rokok. Yang ketiga, dengan adanya survei ini pemerintah bisa tahu berapa rokok yang beredar tiap tahun di negara ini. Berapa persen nikotin yang disedot oleh warga negara Republik Indonesia. Tapi kalau nggak ada ini, rokok seperti ini kita nggak tahu. Karena rokok ilegal itu tidak ada ketentuan tarnya berapa, nikotinnya berapa. Ini sih ada nikotinnya berapa, tarnya berapa, melalui uji laboratorium. Rokok ilegal tidak memiliki. Jadi itu pemerintah memiliki kewajiban kita menggerakkan semua resources sumber daya kita lewat koordinasi dengan Bea Cukai. Kita menggunakan alat-alat pemerintahan kita seperti Kesbang Mall, Info, memberikan pencerahan, pariwisata juga memberikan pencerahan semacam ini. Ini kan memberikan pencerahan buat panjenengan semua. Biar ngerti apa itu rokok ilegal dan mengapa panjenengan tidak harus atau mengapa panjenengan alasan panjenengan untuk tidak menggunakan rokok ilegal. Jadi rokok ilegal itu ada klasifikasinya akan dijelaskan oleh Bea Cukai. Jadi demikian Mas, bahwa pemerintah sekali lagi memiliki kewajiban untuk mencegah peredaran rokok. Kalau kita mau berantas, rutin kita laksanakan. Buktinya apa? Alhamdulillah Pantura ini kita malah mendapatkan tahun 2025 malah banyak sekali hasil operasi kita. Kebanyakan di rokok-rokok, di warung-warung kelontong. Itu operasi kita bulan Mei kemarin di tingkat kecamatan Pak Bea Cukai, di Bojong, di Seragi, di Erto ya, Buara. Itu mendapat sekitar 6.000 lebih batang rokok ilegal. Tadi ada beberapa slot itu. Ini dalam momen kesempatan ini panjenengan selaku kader-kader Darwis merupakan agen-agen yang membantu mitra daripada pemerintah khususnya Kecamatan Paninggara. Tolong disampaikan kepada kawan-kawan panjenengan bahaya mengkonsumsi rokok ilegal seperti apa. Rokok boleh, tapi kalau leading dewi di rokok dewi nggak ilegal, wah didol gitu. Yang didol itu gawe orang mau izinin didol lalu ilegal. Tapi nek gawe di rokok dewi orang ilegal, halangan koliban gitu. Karena dari untuk sekali lagi harapan saya dalam momen ini, tolong Kodarwis yang mungkin memiliki komunitas para petani, kalau musim-musim semacam ini mungkin bisa memanfaatkan lahannya untuk memperluas tanaman tembakau. Target kita tahun 2027 ada perluasan lahan sekitar 20.000 hektar, Pak. Kalau tahun 2024 kita itu hanya 49 hektar, Pak, di Kabupaten Pekalongan. Tahun 2027 estimasi kita yaitu 69.000. Nanti ada kenaikan 20.000 itu target kami. Yang tersebar di 4 kecamatan wilayah atas karena kita itu juga cocok dengan iklim dan cocok dengan topografinya, Pak. Salah satunya adalah Paninggaran ini. Tolong sampaikan Paninggaran. Semakin luas tanaman tembakau di sini, nanti akan semakin besar dana bagi hasilnya. Ini. Dan kita sudah buat peluang agar dana bagi hasil ini besar. Salah satunya yang pertama adalah
memperluas tanaman tembakau. Yang kedua, membuka investasi. Kebetulan saya adalah PLT orang modal. Lah kita salah satunya untuk memperbesar adalah membuka investasi untuk silakan datang ke sini termasuk pabrik rokok. Tadi pabrik rokok itu salah satu produk kita, harapan kita dengan adanya diskusi ini dengan bisa terkenalkan rokok dilarang, tidak dilarang. Buat tutup pabrik, oh tidak, pemerintah nggak semacam itu. Ada barang-barang hasil seperti apa nanti akan disampaikan oleh Pak Apa. Saya kira demikian Mas. Jadi pemerintah sekali lagi memiliki tugas mengamankan peraturan termasuk Pak dan penggunaannya tapi sudah jelas untuk 4 kriteria tadi, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, sosialisasi, pencerahan. Dan saat ini kita dalam rangka sosialisasi agar masyarakat tahu apa itu bahaya rokok. Nah, Mas. Lagi monggo. Terima kasih Pak Anies ya. Jadi mungkin ini untuk masyarakat Pangandaran, silakan karena Kabupaten Pekalongan targetnya itu di 2027 sampai 69.000 hektar Pak ya, tanaman tembakau. Jadi dibantu bibit maupun peralatan dari BPADB. nah, monggo petani milenial Pak ya, ini terbuka untuk semua kalangan Pak. Mohon maaf, di KPP ada nggak di sini? Ah, di KPP betul ya, target itu 69 ribu. Oh, ada ribunya. 69 hektar. Oh, mohon maaf. 69. Dari 49 jadi 69 ya. Lihat dari ribunya. Maksudnya 69.000 meter. Nah, itu maksud saya. Oke, jadi ada kesalahan sedikit. Ada Target paling berapa? Di sini penangannya 6 hektar. Tolong diinventarisir, diberi pencerahan pada petaninya. Alat-alatnya, bibitnya juga akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan. Begitu Putri ternyata ya. Luar biasa sekali Reza. Iya. 69 hektar. 69 hektar. Nah itu tadi ya. Oh, iya, Pak Anies. Oke, siap. Nah, soalnya ini nanti kita juga harus cari tahu nih mengenai apa sih rokok ilegal itu. Nah, itu juga itu. Ciri-cirinya apa? Ya. Atau sanksinya Ya, buat mungkin yang mengkonsumsi, yang mengedarkan dan juga yang menjual ya. berarti kena semua sih. Kena semua. Kena semua nantinya. Nah, kita ke Pak Alfa dulu, Bapak dulu. Izin Pak Haris. Iya, enggak, saya penasaran ya, Pak. Ya. Mau nanya apa? Rokok ilegal. Asik. Mau nanya apa? Itu Pak Alfa sudah siap tadi ya? Udah siap sama jawabannya. Saya mau nanya banyak soalnya nih Pak Alfa. Nah ini rokok ilegal itu apa sih? Pak Alfa, ini rokok ilegal, terus juga ciri-cirinya dan sanksinya seperti itu bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Sinten. Putri? Mbak Putri, Mas Reza, matur suwun Mbak Putri, Mas Eko. Mohon izin Pak Badus, Pak Asisten, Pak Camat, saya cukup terhormat hadir di tengah-tengah beliau ini yang sangat super nih. Saya lihat tadi sebelum masuk acara sudah ngobrol dengan Pak Camat, karena termasuk kalau Pak Kadis saya sudah kedua kali ketemu, jadi sudah nggak perlu cerita. Bahkan tadi saya mau masuk ke sini Pak Camat, saya setengah tidak percaya. Saya nyasar atau enggak ya. Tapi begitu terdengar suara musik, wah jangan-jangan itu kali ya. Ternyata benar Pak Camat. Dan saya tidak salah alamat. Ternyata handphone saya masih ada Google Map yang offline Pak. Jadi bisa sampai dengan tepat. Saya akhirnya hari ini nggak bisa. Kalau di Bea Cukai ada namanya terjagin Pak. Tadi sama. Saya nggak bisa absen check in di sini Pak, karena nggak ada sinyal. Saya coba support pakai WiFi, handphone saya kayaknya nggak mau di WiFi yang tidak ini Mbak Putri. Iya Pak. Sama makanya sediain Starlink, kasihan masyarakat sini karena Starlink itu membantu sekali buat masyarakat. Mudah-mudahan. Nah ini yang saya terserah nanti Pak Samad gimana caranya ngatur itu selama bisa dipertanggungjawabkan. Baik, tadi terima kasih. Sebelum mungkin saya menjawab pertanyaan Mbak Putri dan Mas Reza, mungkin sedikit perkenalan. Kenapa sih dia juga Tegal kalau ada di sini?
Jadi nama saya Aflahul, beserta rombongan ada Mas Dio sama Mas Randy, staf saya dari unit kepatuhan internal dan penyuluhan Mbak Putri di DSIG Tegal. Kenapa DSIG Tegal juga sampai ke Pemalang? Karena memang wilayah kerja Tegal itu, DSIG Tegal dari mulai ujung barat itu di Brebes sampai ke ujung timur di Batang. Jadi kita juga membawai atau melayani wilayah Pemalang. Saya sebetulnya kalau FGD begini, saya sebetulnya lebih ingin menggali potensi lokal. Tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Camat soal kopi, nah rupanya begitu saya dengar ada kebun tembakau, nyambung nggak? Nyambung dengan soal cerita FGD kita hari ini. Karena salah satu komponen itu sudah cukup, kalau lihat daerahnya sangat-sangat potensial untuk penanam. Betul kata tadi Pak Asisten bilang, karena termasuk salah satu yang bisa dikeluarkan dari dana bagi hasil cukai adalah tadi pembinaan petani, termasuk pupuk untuk tembakau juga, untuk bibit, teknologi, segala macam peralatan itu semuanya bisa dianggarkan dari dana bagi hasil cukai tembakau. Nah itu. Kemudian masuk ke pertanyaan Mbak Putri tadi, apa sih rokok ilegal, terus apa sanksi dan lain atau yang ilegal. Nah ini saya bawa contoh. Ini salah satu contoh rokok-rokok ilegal yang beredar di wilayah se-ekskarisi dengan Pekalongan hasil. Itu di Pak Dio sudah. Jangan dibuka ya Pak, karena itu sampel Pak, sampel buat sosialisasinya. Jadi itu yang pasti kalau yang kita lihat, kalau data hasil tangkapan rokok ilegal kami di Bea Cukai secara nasional hampir 95% lebih, 96,5% itu semuanya tanpa bea cukai. Berarti sebaliknya, kalau rokok yang legal harusnya ada bea cukainya. Tapi tentunya ada yang rokok yang kita cukai tapi ilegal juga. Kenapa? Karena mungkin kita cukainya palsu atau kita cukainya bukan untuk rokok produk hasil rokok itu. Misalnya rokok-rokok filter itu kan jenisnya beda-beda. Ada rokok yang kalau Bapak isap rokok yang nggak ada filternya itu sigaret kretek namanya, sigaret kretek tangan. Itu beda dengan kita cukai yang dipakai untuk rokok-rokok yang sigaret kretek mesin ataupun rokok-rokok filter itu, karena besaran pungutan cukainya lebih murah. Nah kalau rokok-rokok Bapak tahu-tahu Bapak merokok ada pitanya, tapi rokoknya rokok filter, kelihatannya rokok bukan rokok bikinan tangan ini, bikinan mesin. Maka seharusnya kita cukai yang dipakai adalah kita cukai untuk rokok sigaret mesin, sigaret kretek mesin, atau termasuk rokok putih yang ramai beredar kalau di masyarakat di daerah-daerah pedesaan maupun di pesisir pantai itu kan yang terkenal apa rokok. Mungkin Bapak pernah dengar rokok Marlong ya? Marbol. Nah, berarti pernah beli nih pastinya. Kalau saya cuma ini aja. Nah, itu kan. Nah, makanya saya ngetes. Berarti kalau tahu itu Marlong itu rokok ilegal, berarti jangan-jangan pernah beli itu. Nah, saya selalu ditanyakan tadi Pak Asisten sudah cerita sedikit banyak lah soal apa itu fungsi cukai itu seperti apa. Makanya kalau misalnya semakin banyak beredar rokok yang ilegal, maka otomatis semakin besar kehilangan potensi penerimaan yang harusnya negara bisa dapatkan. Dan juga efeknya semakin berkurang juga dana bagi cukai yang seharusnya bisa turun ke masyarakat. Itu salah satu kenapa? Karena fungsi cukai sendiri adalah cukai itu dipungut bea cukai itu nantinya. Jadi kalau untuk 2026 ini kan sesuai hasil pungutan cukai pemerintah di tahun lalu.
Kalau tahun 2006 meningkat jumlah peredaran kita rokok ilegalnya, otomatis akan berkurang penerimaan dari sektor cukainya. Dan dengan turunnya penerimaan sektor cukai, secara otomatis besar jumlah yang didistribusikan ke daerah untuk dialokasikan sebagai dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ini kalimatnya sangat panjang, makanya kadang-kadang suka ketelisut. Istilahnya DHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, kemudian tadi Mbak Putri juga menanyakan seperti apa nanti sanksinya seperti apa. Terus terang, kalau tadi secara garis besar masalah rokok legal dan ilegal mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian sanksi, kalau ngomong sanksi Mbak Putri, Mas Reza, sanksi penjual terus pengedar atau yang mengedarkan, menjual atau menyerahkan, kemudian dia juga memproduksi. Itu kalau rokok-rokok yang ditemukannya rokok-rokok yang ilegal polos ini memang sanksinya kalau dibilang ringan nggak ringan juga, karena denda pidananya itu pidana penjara antara 1 sampai 5 tahun kalau yang rokok polos maupun rokok yang kita cukai palsu. Rokok polos sama kita cukai yang berbeda. Kalau yang kita cukai palsu ataupun rokok yang kita cukai bekas itu lebih besar lagi, lebih berat lagi. Pidananya 1 sampai 8 tahun. Dendanya kalau untuk yang tadi, yang polos itu 2 sampai 10 kali. Kalau untuk yang rokok yang palsu, kita cukai palsu maupun bekas itu dendanya 10 sampai 20 kali. Jadi kalau ada pelanggaran, tahu-tahu ada masyarakat Paninggaran sini yang memproduksi rokok, ketemulah misalnya 1 juta batang tahu-tahu. Jadi kalau tadi Pak Ses sampaikan, Bapak Ibu sekalian tahu nggak berapa nilai cukai yang sudah melekat di rokok yang sudah dihisap sama Bapak? Kira-kira tahu nggak berapa nilai cukainya? Satu bungkus rokok itu nilai cukainya sama komponen di cukai itu ada cukai, ada PPN, ada pajak rokok. Nilai uang yang masuk ke pemerintah itu kurang lebih 65%, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian beli rokok yang harganya 50 per bungkus, 65% itu masuk ke kas negara. Betul. Makanya terima kasih pada bapak-bapak khususnya. Saya nggak mau, karena ibu-ibu seharusnya nggak boleh merokok karena faktor kesehatan dari Pak Asri sudah Pak Asisten sudah sampaikan. Ibu-ibu yang ikut mempot asapnya yang harus dilindungi. Jadi saya untuk ngomongin rokok berarti saya ke bapak-bapak saja. Bapak-bapak ini sudah termasuk pahlawan penyumbang cukai. Kalau bapak-bapak sudah membeli rokok yang legal. Tapi kalau bapak-bapak yang membeli rokok ilegal, otomatis musuh bangsa. Nah itu gampangnya itu. Mungkin itu Mbak Putri, itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Monggo Pak. Ya, nah itu tadi ya. Kita udah tahu apa sih rokok ilegal tadi. Berarti tidak boleh ya, Bapak Ibu ya. Tidak boleh kita tadi mengkonsumsi rokok ilegal, baik itu juga membuat ataupun memproduksi ya, dan juga menyebarkan juga tidak boleh Mas Reza. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita juga komunikasi dan informatika Kabupaten Pekalongan. Kita bakal tanya langsung nih kepada Bapak Supriyadi selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan. Selama ini yang sudah dilakukan Dinas Kominfo selain sosialisasi, ada apa saja sih Pak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Pekalongan? Terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan garis, rekan-rekan negara. Pak Alfa yang terhormat dari Bia Cukai Tegal, Pak Anis dari
asisten ekonomi dan pembangunan, sekaligus beliau PLT sing duwe modal, sing arep investasi. Diperpanjang 3 bulan. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami yang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, kalau boleh kami sampaikan, adalah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi komunikasi dan informasi. Komunikasi informasi apa yang bisa kami sampaikan adalah komunikasi informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Nah, kalau di Pekalongan ini ada 2 ya. Yang satu itu adalah komunikasi informasi berkaitan kehumasan dengan perangkat daerah. Yang satu lebih eksklusif, yakni dengan pimpinan daerah. Nah, kalau dulu Humas itu satu dulu. Saya pernah jadi Kabag Humas, Pak Anies juga pernah jadi Kabag Humas. Kemudian Pak Anies ini yang mengawali di Dinas Kominfo, juga ada fungsi kehumasan. Nah, sekarang kebetulan saya dengan teman-teman yang mendampingi di Kominfo. Kaitannya dengan kegiatan alokasi dana DBHJAT, dana bagi hasil bukti dan hasil pembukti. Kami memiliki tugas hanya satu, Mas Reza, terkait dengan apa? Sosialisasi. Karena kegiatan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau itu banyak pemanfaatannya, ada yang disosialisasi, ada di pemberdayaan, ada untuk upaya penanganan kesehatan dan seterusnya. Kami di Kominfo itu hanya sebatas di bidang sosialisasi. Apa yang sosialisasi yang dilakukan oleh Kominfo? Yang salah satunya adalah melalui media cetak dan media di luar ruang. Media cetak dan media luar ruang ini yang kami lakukan adalah gawe stiker, gawe spanduk, gawe baliho, kemudian komunikasi dengan kawan-kawan media cetak. Tetapi upaya-upaya ini belum bisa maksimal karena kami yakin pasti ada keterbatasan. Apa meneh zaman saiki. Nyun sewu. Kawan-kawan yang ada di Paninggalan khususnya. Urung mesti setiap hari itu mau baca koran kok. Mohon maaf. Oleh karena itu kami juga lakukan melalui media elektronik dan digital. Kami juga punya radionya adalah Radio Kota Santri. Mohon maaf mungkin jangkauannya ke Peninggalan ya, Cok. Frekuensinya tidak kuat. Karena ada beberapa faktor. Kemudian yang kedua melalui media televisi lokal juga kami lakukan sebenarnya. Lewat Kompas TV, lewat KTV. Nah, media itu tidak sebatas cetak luar ruang, tidak sebatas elektronik dan digital. Kami juga melakukan komunikasi langsung dan pemberdayaan komunitas. Salah satunya adalah dengan kawan-kawan kelompok sadar wisata. Sebelum dengan kelompok sadar wisata, kami juga melakukan pendekatan dengan kelompok pekerja seni. Ini juga kami lakukan. Kemudian kepada kelompok informasi masyarakat. Kelompok informasi masyarakat itu apa? Adalah satu kelompok di luar struktur pemerintahan yang sesungguhnya bisa dibentuk di masing-masing desa. Jadi harapan kami di masing-masing desa itu nanti ada kelompok informasi masyarakat. Pak, lah kan misalnya RW atau RT, kelompok ini biasanya akan lebih cepat untuk menangkap informasi yang sifatnya segera. Karena RT, RW, kelurahan, maaf kecamatan, kadang-kadang itu rapat RT sebulan pisan. Nggak ada kan yang rapat RT seminggu sekali, nggak ada. Tapi kalau kawan-kawan Pok Darwis ini kami meyakini setiap hari ketemu. Pertanyaannya adalah, kenapa kami ingin mengajak kawan-kawan dari Pok Darwis untuk bisa mencegah peredaran rokok ilegal? Tadi yang disampaikan, kami meyakini bahwa kelompok sadar wisata yang ada di Pangandaran, dan kalau boleh saya sampaikan mungkin
kayaknya kecamatan yang punya desa wisata paling banyak sak Jawa Tengah kayaknya Peninggalan Bang. Sa Indonesia Bang. Ya. 13 desa betul Pak ya? Oh 15 desa mau. 15 desa sudah mempunyai Pokdaris. Punya desa SK desa wisata yang ditetapkan oleh Bupati. Pertanyaannya adalah kita ini yakin betul tadi slogannya apa tuh? Desa wisata wujud. Artinya apa? Kita harus optimis bahwa desa wisata yang kita rintis, yang akan kita kembangkan ini, kami meyakini nanti akan ada beberapa di wilayah ini juga desa-desa yang lain akan bertebaran di wong dodolan di bilang-bilang. Salah satunya rokok. Nah, larangan merokok nggak bisa kita orang. Habis jangan dia, apalagi kalau Pak Anies, Pak Alfa ini rokok kabeh orang rokok aku tidak. Artinya dirokok jadi. Artinya apa? Kita bukan melarang orang merokok, tidak, karena itu susah. Apalagi rokok itu salah satu pendapatan negara yang besar. Yang kita larang adalah kalau rokok itu ilegal. Rokok ilegal apa itu tadi yang disampaikan. Karena apa? Ini di destinasi wisata ini kami meyakini akan banyak pengunjung, akan banyak turis. Di sini kebetulan sudah di Mataram sudah mulai masuk ya. Meskipun belum begitu banyak, tetapi minimal pengenalan ini terus akan kita lakukan. Nah, kami hadir di sini. Yang pertama adalah insya Allah juga ikut membantu keberadaan objek wisata, desa wisata yang ada di Pangandaran. Kemudian yang kedua terkait dengan pencegahan rokok ilegal. Insya Allah kami coba akan jembatani Pak Arief. Tadi salah satunya adalah terkait dengan sinyal. Saya tidak menjadikan karena Kominfo itu tidak punya anggaran untuk pasang sinyal, tapi minimal kami ada beberapa mitra yang bisa kami komunikasikan. Setelah ini minimal aku gawe surat taruh Telkom atau dengan mitra vendor penyedia bandwidth yang ada yang bekerjasama dengan kami. Salah satunya adalah saya lihat tadi ada kabel Ethernet yang cukup banyak. Ini insya Allah akan kami upayakan untuk itu. Tapi sekali lagi bahwa ini yang menjadi catatan kami. Tadi saya ngobrol sama Pak Camat. Kami dari Kajen itu masuk ke desa wisata Bedagu. Betoknya rambutnya kok belum kelihatan. Atau saya mungkin kacamatanya minus. Atau kisah kok jangan Mas Reza. Nah aku kan minus, jangan kok kos gitu. Artinya tidak ada tanda yang begitu jelas kalau yang dari Kajen. Tapi kalau yang dari Peninggalan ada tak tahu. Nah, saya berpikir kemudian akses dari jalan raya ke sini mungkin subang saran saja. Tidak ada salahnya mungkin ada posko informasi wisata yang ada di Pangandaran. Jadi posko informasi wisata ini menyampaikan seluruh desa wisata yang ada di Pangandaran. Kemudian akses turis baik mancanegara maupun lokal pada saat menuju ke lokasi yang mungkin titiknya jauh dari lokasi utama tidak menggunakan kendaraan umum, tetapi kendaraan khusus. Apa kendaraan khususnya adalah bisa angkutan yang ada di sekitar, bisa komunitas roda 4, bisa komunitas roda 2. Sehingga orang masuk ke pusat informasi wisata itu akan bisa mendapatkan gambaran secara menyeluruh. Dari 15 desa itu saya harus pilih yang mana terlebih dahulu. Sebut-sebut dari 15 desa itu nanti ada connecting Pak. Connecting antar desa sehingga akan turis mancanegara maupun turis lokal ini akan betah bisa mengelilingi dari 15 desa wisata. Ini mungkin Mas Reza sekali lagi tugas Kominfo hanya satu melakukan sosialisasi, tetapi kami punya keterbatasan, makanya kami minta bantu dari kawan-kawan port service ya untuk bisa menyampaikan
memberikan informasi kepada pedagang maupun pengunjung untuk tidak menggunakan rokok ilegal karena sanksinya tadi jelas. Itu Mas Rizal, belum. Baik, terima kasih Pak Supriyadi atas materi yang disampaikan dan semoga teman-teman bisa menjadi lebih paham lagi. Salah satunya dulu yang sudah dilakukan tim Kominfo adalah berkolaborasi dengan Mbak Putri Aisyah ya, membuat konten seputar pencegahan rokok ilegal dan juga Mr. Acoy, jadi bisa dilihat di TikTok di situ salah satu konten Mbak Putri Aisyah dengan Mr. Acoy ya. Karena Mbak Putri Aisyah ini konten kreator luar biasa ya Mbak ya. Followernya sudah banyak, bisa di Ini Mas Rizal biasa bercanda. betul sekali. Enggak, ini benar bercanda Oh serius. iya, iya. Oke, Mas Rizal. Nah, kita beralih ke Pak Alfa lagi. Ini mengenai yang membedakan antara peraturan lama dan peraturan baru ini. Terus juga produk hasil tembakau apa saja yang diperuntukkan. Kalau ngomongin peraturan lama, peraturan baru ini, saya jadi tanya balik, yang mana nih Mbak? Kan kalau aturan cukai itu memang Indonesia ini, kita ngomongin cukai saja ya. BPCHT itu dari dulu aturannya karena dia nyantolnya di undang-undang yang sama. Jadi dia cukai dulu itu punya undang-undang yang dibikin oleh zaman Belanda. Namanya kalau untuk cukai namanya ordonansi cukai Mbak gitu. Dan pemerintah kita baru bisa melahirkan undang-undang hasil karya bangsa sendiri itu adalah tahun 1995. Jadi bekerja yaitu Undang-Undang Cukai nomor 11 tahun 1995. Untuk dirubah di Undang-Undang 39 tahun 2007. Kemudian tadi apa? Selain undang-undang tadi, nah, Undang-undang kalau di undang-undang cukai itu kan ada jenis-jenis barang yang kena cukai, ada yang bebas cukai. Ini salah satu kalau kita cerita di sini kira-kira ada ini nggak ya Pak Sangat ya? Kan kalau di daerah dingin tuh biasanya butuh anget-anget tuh. Akhirnya dia bikin minuman yang ini Pak penghangat, bukan jahe atau apa. Yang mira yang ini Pak, yang sulingan yang itu salah satu yang tidak wajib cukai dengan catatan. Jadi ada jenis apa ya? Apa di sini? Samyang, ciu-ciu di sini kan suka itu. Kalau kalau di sini mudah-mudahan nggak ada ya. Masyarakat sini Islami kayak gini ya, Pak Sangat Pak. Nah itu kalau ada kandungan karena jenis-jenis yang dikenakan cukai produk di negara kita ini ada 3 macam jenis barang yang kena cukai. Yang pertama etil alkohol, kemudian minuman mengandung etil alkohol termasuk di situ ada bir, dan yang paling besar potensi penerimaan dari sektor cukai kita adalah hasil tembakau. Tentunya rokok. Hasil tembakau itu macam-macam jenisnya. Ada tembakau iris, ada cerutu. Nah ini kalau di sini kalau cerutu kan bikinnya kalau kita lihat tuh cuman tembakau di gulung terus satu berapa lembar, nah, itu jadi cerutu. Itu termasuk salah satu yang kena dikenakan cukai. Kemudian ada juga yang tidak dipungut. Tentunya ada ketentuannya. Salah satu yang tidak dipungut tadi minuman yang diolah oleh masyarakat hanya untuk sekedar mata pencaharian, Pak. Jadi kalau produksinya sehari maksimal 25 liter, kemudian dia tidak dijual dalam kemasan yang beretiket atau apa, kemudian tidak dikasih label, dikemas seperti yang sudah resmi seperti ini, kemudian dijual, nah itu sudah wajib cukai walaupun misalnya produksinya nggak sampai 25 meter. Nah itu hanya untuk mata pencarian masyarakat. Dia boleh dijual mungkin ya kemasan-kemasan kalau kayak plastikan itu ya. Selain minuman seperti itu ada juga tembakau iris Pak, tembakau kalau nenek kita suka nyusur tuh, yang inang-inang itu kan ada tembakonya. Nah, kalau bako-bako iris yang seperti itu yang dijualnya tidak ada kemasan yang resmi, beda dengan kalau
di sini ada yang pernah beli bakso yang buat dikelinting sendiri nggak, yang buat timbul? Itu kalau itu kan sudah dikemas dan itu sudah dicampur ditambah saus itu sudah ada cukainya, dan itu termasuk ada juga di jenis produk cukai itu hasil tembakau itu adalah PIS namanya. Memang tarif cukainya paling rendah itu kalau saya lihat data itu paling rendah PIS Pak. Jadi Pak Asisten udah kalian sih nggak mungkin merokok tinggal lah Pak, karena itu cukainya paling kecil Pak. Kalau Pak Asisten rokoknya rokok yang golongan satu itu yang tarifnya lumayan paling tinggi. Apa? Jarum ya Pak? Oh. Jarum itu termasuk golongan satu. Kalau di produsen apa sama juga golongan satu rokoknya itu. Iya. Jadi pabrik rokok kan ada golongan satu, ada golongan dua, ada golongan tiga. Kalau golongan dua itu yang menengah, golongan tiga yang pabrik rokok kecil. Itu tarik cukainya semakin besar golongan, jadi semakin sedikit produksinya. Jadi golongan satu itu produksinya 1 tahun itu bisa 3 miliar batang. Jadi jarum. Jadi walaupun dia tersebar misalnya di mana-mana, kalau di wilayah kita ini Pekalongan, Pemalang itu kan Kalongan sampai ke Batang itu Sampurna kalau tidak salah. Sini Sampurna ya Pak. Nah, Sampurna itu adanya di Pekalongan. Pekalongan itu dari sampai ke Batang itu tulis itu ujungnya. Di Kabupaten Tegal juga ada Sampurna. Tapi walaupun dia jumlah produksinya tidak sampai di Pekalongan atau Pemalang itu tidak sampai 3 miliar, tapi dia holdingnya adalah sudah golongan satu, makanya dia tetap tarif cukainya tinggi. Tapi untuk di wilayah kita hampir saya lihat 100% produknya itu sigaret SKT, sigaret kretek tangan. Jadi nggak ada yang mesin yang dipakai oleh, walaupun Sampurna itu golongan satu. Kalau yang untuk kayak jarum yang dibikin yang di Sepa Asisten ini produk Kudus itu udah mesin. Kalau jalan-jalan ke Kudus lihat pabrik rokok jarum itu mesinnya segede apa Pak itu? Produksinya hitungannya per menit itu berapa puluh ribu batang. Nah kalau untuk tadi yang rokok yang yang tidak kena cukai, salah satunya kan tadi ada kita sampaikan ada 2. Nah, kemudian jenis cukai yang lain selain rokok, kemudian tadi etil alkohol sama minuman mengandung etil alkohol, pemerintah kita sebetulnya lagi melakukan kajian untuk jenis komoditi lain, karena fungsi cukai sebetulnya kan untuk melindungi masyarakat. Jadi contoh yang paling mudah lah ya, produk minuman yang mengandung gula pemanis yang dalam kemasan itu kandungan gulanya itu terus terang maaf bukan gula-gula seperti yang kita biasa minum teh itu, gula-gula sehat Pak. Nah makanya pemerintah sebetulnya sudah melakukan kajian untuk melakukan pemungutan untuk cukai jenis minuman seperti itu. Selain itu dulu kita ada kajian, dan itu yang minuman berpemanis itu sudah dihitung oleh DPR. Berapa sih pemerintah harusnya bisa mendapatkan pungutan cukai dari para minuman dalam kemasan yang berpemanis. Cuman sampai sekarang belum ada, karena politis juga mungkin. Industri seperti itu. Nah, ini PLT penanaman modal saya yakin paham lah. Kalau tahu-tahu dipungut cukai, minumannya nanti investornya pada lari, nah, itu akhirnya yang bikin pelaksanaan aturan pemungutan cukai itu sampai sekarang belum ada aturannya Pak Asisten. Jadi sebetulnya walaupun pemerintah sudah menganggarkan, jadi anggaran kita ini kan pemerintah sama belanjanya itu kan dihitung dari awal tahun berjalan. Pemerintah itu membiayai pembangunan kita itu dari mulai
1 Januari sampai 31 Desember itu uangnya hari itu juga nyari. Jadi beda dengan kita ini kan digaji terus dipakai buat makan sebulan Pak. Kalau pemerintah kan hari ini dia akan bangun ini duitnya nggak ada pokoknya bangun dulu nanti ditutup kan seperti itu. Jadi makanya bukan bukan penerimaan kita tahun lalu dipakai bangun sekarang. Nah itulah makanya waktu itu DPR juga mengalokasikan untuk kan perhitungan pembangunan sudah dihitung dulu. Tapi duitnya itu kan belum kelihatan. Jadi salah satunya tadi kenapa termasuk minuman yang mengandung pemanis itu sudah masuk dalam anggaran untuk dapat dikumpulkan, diterima. Cuman sampai sekarang di 2026 ini udah mau habis bulan Juli ya, besok udah Agustus belum ada cukup-cukupnya. Selain minuman itu ada juga batu bara. Batu bara itu sudah dihitung biaya keluarnya Pak Asisten. Tapi sampai sekarang cukup-cukupnya belum ada. Nah, itu sampai sekian triliun target yang harus dikumpulkan oleh Bea Cukai sebagai apa ya, yang punya kewenangan untuk memungut biaya keluar batu bara pun sampai sekarang belum bisa merealisasikan penerimaan itu. Jadi nyambung panjang cerita soal Bea Cukai sekalian Mbak Putri ya. Karena Bea Cukai itu bukan hanya fungsi tadi ngurusin masalah memungut cukai. Bea Cukai juga punya fungsi mengut pabean juga. Pabean itu ada biaya keluar, ada biaya masuk, termasuk juga memungut pajak dalam rangka impor. Nah, jadi disitulah. Kemudian kalau soal cukai sendiri memang terus terang biaya cukai sumber penerimaan terbesar kita adalah dari sektor cukai. Sektor cukai yang paling besar menyumbang di penerimaan kita hampir 90% lebih itu adalah dari cukai hasil tembakau. Kembali lagi, Bea Cukai selalu mengajak bahwa kalau semakin tinggi peredaran rokok ilegal, otomatis akan mengurangi jumlah penerimaan cukai yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Makanya Bea Cukai itu kalau saya tidak tidak muluk-muluk harus operasi nyari pabrik rokok yang ilegal. Kalau saya lebih mengajak ini persis seperti yang Pak Camat punya pemikiran, beliau membumi, makanya saya pun ingin membumi. Saya akan mengajak setiap orang yang saya ketemu untuk stop, mari tidak membeli rokok ilegal. Karena kalau kita tidak membeli rokok ilegal itu, tentunya warung yang jualan rokok ilegal itu tidak akan laku rokok ilegalnya. Kemudian dengan tidak laku di warung itu, lama-lama rokok itu kan ada expirednya nggak panjang. Semakin dia tidak ada orang yang tidak mau beli rokok ilegal itu, di warung itu tidak bisa jual rokok ilegal itu, akhirnya rokok itu nggak bisa dijual. Kalau dia memang hanya titipan, mungkin bisa dikembalikan sama pabriknya. Tapi kalau dia sudah beli tidak laku, berarti uang dia yang modal dia sudah habis, dia tidak bisa belanja lagi rokok ilegal. Tapi kalau dia titipan dari pabrik, rokok itu akan dikembalikan ke pabrik karena nggak laku. Nah, karena rokok nggak laku, pabriknya pasti rugi. Lama-lama dia berhenti tidak memproduksi rokok ilegal. Itu yang saya ingin mengajak, makanya tadi Pak Kadis juga kenapa turun ke kecamatan apa Pak? Paninggaran ini. Mungkin tadi informasinya kalau nyampe itu bisa informasi dari Pekalongan hari ini mungkin minggu depan baru didengar ya. Nah ini mungkin ini sangat bersyukur nih kami bisa menyampaikan secara langsung karena misi saya tadi saya ingin mengajak setiap orang itu untuk mari dari diri kita untuk tidak membeli rokok ilegal itu dulu aja. Kuncinya mulai dari kita dulu untuk tidak mau menerima atau tidak mau membeli rokok ilegal. Dan dari situ semua akan berhenti, semua mata rantai akan berhenti. Itu Mbak Putri mungkin itu dulu ya Mbak Putri ya. Terima kasih. Ini Pak, jika masyarakat menemukan adanya peredaran rokok ilegal bisa dilaporkan melalui apa? Caranya juga mungkin bagaimana? Saluran di Bea Cukai sebetulnya banyak. Tapi kalau untuk Tegal ini kami punya saluran WA ya.
Mbak Putri yang bisa di 0811 288 521. Itu Bapak menemukan informasi apa masalah itu, mungkin ini saluran yang paling cepat lah buat Bea Cukai Tegal, Pak Putri. Mudah-mudahan, karena ini WA ini 24 jam Pak, atau kita matikan nomor ini. Jadi kalau kecuali tidur kan nggak mungkin bisa balas ya. Kalau nge-live pasti dibalas nih, 0811 2888 521. Mungkin itu sama gitu. Baik. Nah, itu tadi ya, Bapak Ibu hadirin. Bisa langsung lapor saja ke nomor WA yang tadi sudah disebutkan sama Pak Alfa. Oh, monggo. Jadi kan itu kan laporan kalau masyarakat tahu rokok ilegal, ya itu kan ilegal. Ya kita itu punya mitra di sini, pemerintah daerah. Dan dengan tipe pelapor aja, kelurahan kasih rantai kecamatan, tembus sama itu. Itu tidak tepat. Karena kasih rantai itu merupakan agen daripada mereka berada di wilayah yang dibuat langsung dengan Satpol PP atau dengan WNI. Kalau ya kan beliau apa dari Tegal ini sesuai, ya toh? Atau lapor konangan aku. Nah kasih rantai itu ada kan di sini. Nah kasih rantai itu adalah agen daripada Satpol PP. Pak Camat nanti akan hubungi itu. Ya. Jadi kita berdayakan karena yang tahu besok itu malah masyarakat. Atau juga tadi bisa melalui lapor tuh ya Pak ya, 085 600 900 300. Ya, itu. Silakan. Jadi banyak kanal, kalau misalkan ke Bea Cukai di 0811 288 8521, atau juga bisa melalui lapor book di 085 600 900 300, atau juga bisa melalui kasih Transibuk di kecamatan ya, seperti itu. Dan kita beri tepuk tangan yang meriah dulu buat tiga narasumber kita pada siang hari ini yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua. Jadi ini mau kasih, saya baru kemarin ada acara Pak Pri, mohon izin ini ada para Poldawis, dan juga saya yakin Poldawis itu tidak bisa lepas dari program-program terkait pariwisata. Ini Pak Camat penting sekali bahwa pemerintah saat ini tidak hanya membatasi peredaran rokok ilegal, tapi ada beberapa hal terkait dengan produk-produk UMKM. Okay. Ini juga sama seperti rokok ilegal, tapi tidak se-ekstrim rokok ilegal karena ini dalam rangka memprotek untuk para produsen-produsen atau pengusaha-pengusaha UMKM di negara. Ini tolong, ini juga akan mulai berlaku terkait dengan WHO. WHO itu ekosistem halal Oktober 2026. Semua produk-produk apapun, makanan, jasa, atau apapun, termasuk UMKM harus memiliki halal. Halal ini, apalagi mau ekspor. Itu untuk mendapatkan halal itu dan harus memiliki nomor namanya NIB, nomor induk usaha. Nomor induk usaha gratis sudah untuk mendapatkan, dan halal nanti dengan lapor ke perdagangan akan kita bantu, karena kalau pribadi itu bayarnya sekitar 160-an, tapi kalau koleksi itu gratis semua. Produk halal itu penting sekali, termasuk ini memprotek dalam rangka memprotek, termasuk namun berbeda dengan cukai. Ini pasti semua produk pakai halal semua. Bahkan PDAM itu harus pasal halal, karena turunan dari PDAM itu nanti kalau nggak halal dari perspektif tidak hanya syariat saja. Orang kalau syariat haram halal orang, tapi ini turunannya itu nanti kita ada lembaga namanya Badan Halal Nasional, itu ini. Dan itu hanya tambahan saja kawan-kawan sekalian. Dan saya menambahkan juga terkait dengan rokok ilegal ini. Rokok ilegal itu menurut saya tidak hanya rokok yang di kantor tadi. Jadi semua terkait dengan produksi tembakau. Karena kan di BAD itu kan rokok tembakau. Nah, produk tembakau tidak hanya rokok. Ada yang besar pun kelas 1 ini, Pak. Ini juga nanti menjadi acuan pada DKPP dan petani rokok di sini menjual tembakau yang utuhan, kalau utuhan tidak dirajang, itu lebih tinggi semua. Ini kebanyakan kalau nggak salah di daerah Sumatera,
tembakau beli sedap. Itu dia menjual hanya lembaran-lembaran tembakau. Itu ruginya tinggi sekali. Karena itu digunakan untuk cerutu, cerutu. Nah, tembakau Madura beli sedang itu tinggi sekali. Jadi ada rokok, hanya tembakau yang dijual aja ada cukainya itu. Nah, cerutu itu satu batang, orang jadi satu batang, nanti satu order. Itu cerutu rokok dari Kuba, bahkan dari sini Pak banyak kan, ada juga ekspor itu seperti rokok Monte Cristo, Romeo and Julieta, Cohiba itu kan saya pernah rokok beras kan itu, saya impor dari itu rokok dari lintingan. Nah, petani tembakau sini kalau bisa menanam tembakau dengan kualitas baik, oke ya guys. Yang terendah yang tadi itu, yang rajangan tadi itu. Kalau rajangan dijual di pasar itu nggak akan oke Pak, katanya Pak ya. Tapi yang kemasan seperti Mas Brand, dia ngerti Mas Brand. Mas Brand itu yang dari kemas, itu sama ini, itu kuenya nggak agak di sini Pak. Saya pernah ngelinting waktu mahasiswa dia Mas Brand. Ketak kapur, mungkin pelakunya belum dihukum Pak ya. Ini dikembalikan, dimusnahkan ini ya. Ini, rokok ini. Berbeda itu ada aturan sendiri. Morfin itu termasuk yang harus dibatasi peredarannya. Minuman keras. Nah kalau mendem minuman keras, itu kan masuk kan cukai ya Pak. Biayanya tinggi. Jadi itu peredaran itu menjadi kewajiban pemerintah untuk peredarannya. Maka kita sering operasi terkait kafe-kafe. Singapura segala macam, orang oleh rokok sembarangan. Benar, pelindungannya ketat sekali. Nah itu kalau Indonesia melakukan bagus orang itu. Ketat tak hukuman bilangnya kan itu. Zaman rokok itu kalau nggak ada aspek dia merokok. Terus ada aturan yang ngambil kan, karena mah bebas. Singapura, Malaysia itu seperti itu. Jepang. Rokok sudah tertentu untuk rokok bebas. Karena kita adalah pahlawan desa. Betul nggak? Udah nak rokok, petani bangkur atau lain. Iya. Nah, tetapi rokok sing legal maksudku. Rokok sing legal, atau rokok sing orang ilegal. Pengen rokok sing orang bayar putih yang bikin OTP ini atau dijual. Nah itu. Karena selagi ilegal itu merusak tatanan satu masyarakat perekonomian. Kalau semakin banyak beredarnya rokok ilegal akan menurunkan angka inflasi ilegal. Nah, angka inflasi itu berpengaruh terhadap faktor-faktor indikator ekonomi makro. Apa? Indikator makro ini bahayanya ini. Bahaya kalau rokok ilegal itu menjamur masalah. Satu, akan mengakibatkan pabrik rokok sing legal pergi-pergi. Kalau pergi-pergi produksi turun, pengangguran meningkat amat berat. Kediri itu sudah mau goyang, Pak. Karena yang tinggi, banyak rokok ilegal, akhirnya pabrik rokok besar membuat diversifikasi, membuat rokok murah. Rokok murah sekarang banyak sih, benar nggak? Nah itu, tetap mempertahankan yang asli, tapi jarum itu punya pengulang yang murah-murah, Pak. Itu salah satu faktor. Tapi yang masih legal itu, dia mengurangi apanya lah, seperti itu. Yang kemudian yang kedua, angka kesejahteraan juga nanti kalau semakin banyak, kesejahteraan menurun Pak. Ini karena pendapatan income berkurang. Jadi ancaman bahaya rokok ilegal itu banyak sekali sebenarnya, tidak sebatas hanya itu tapi indikator mikroekonomi akan sangat berpengaruh. Dari panjenengan ngomong ketemu dilakukan orang-orang cerdas semua. Tanom cerdas, yuk bareng-bareng nyengkuyung membangun Paninggaran, membangun Kabupaten Pekalongan, salah satunya adalah masyarakat rokok ilegal, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, sekaligus ayo kita budayakan Paninggaran sebagai sentra tembakau, lahan rokok karena ini iklimnya pas di sini, betul ya? Jadi lo pertanyaan gitu, jadi kalau gue untuk Paninggaran, digali produk singapura, tembakau selinting, sendiri ya, sing pekat itu loh. Nah itu sebetulnya untuk lobotnya cerutu. Bisa nembus. Ada ya yang enggak yang kualitas seperti itu Pak di Kabupaten Pekalongan? Ya? Enggak bisa coba tempat ya? Ada yang klaim tertentu? Di Petong bisa enggak?
Tapi bang dari Serjang yang terkenal ya, itu nanti kirim ke Bremen kalau nggak salah. Di pasar tembakau dunia itu di Bremen ya. Di Jerman kirim, ya itu mahal sekali. Itu sejahtera sekali. Saya lembar dari seluruhnya itu nanti yang tadi sakota itu dari jutaan. Itu kita lah. Iki cek. Kalau mau rokok, lah nek segitu nanti berhubung. Baik, terima kasih Pak Anies ya atas tambahan dari Pak Anies terkait materi yang disampaikan dan semoga menambah wawasan bagi kita.